What's up speeders, welcome back to Speed TV, gue Hafiz. Gua bukan Hafiz. Dan hari ini kita langsung mulai aja dengan berita pertama, yaitu Mercedes-AMG baru saja mengumumkan AMG GT 4-door generasi terbaru. Sebagai pengingat, GT 4-door ini adalah versi 4 pintu dari sports car mereka, yaitu AMG GT. Walaupun namanya sama, sebenarnya dari generasi pertama itu, keduanya adalah dua mobil yang berbeda, karena GT 4-door itu menggunakan platform E-Class atau CLS, bener? I guess. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. I don't know. Setahu gue itu pakai. Really, bukannya bespoke chassis nggak ya? Oke. Jadi GT yang pertama, yang sports car-nya memang bespoke chassis. Oke. Kemudian yang GT 4-door-nya itu pakai sasis dari E-Class atau CLS. Nah, yang generasi kedua ini GT 2 pintunya itu kan sasisnya sasis SL. Tapi bespoke. Tapi enggak. Made by AMG dong. Iya. Mungkin ya, mungkin. Iya. Mungkin. Tapi sharing dengan SL. Nah, untuk GT 4-door generasi kedua ini yang terbaru, mobilnya full electric dengan platform AMG EA yang berasal dari AMG Concept XX beberapa waktu lalu. Oke. Mobil ini memiliki 3 motor elektrik tipe axial flux, satu di depan, 2 di belakang, dan akan ada 2 tipe, yaitu GT55 dengan 805 horsepower, dan GT63 dengan 1153 horsepower. Menurut AMG, mobil ini bisa lari dari 0 ke 100 km per jam yang versi GT63 hanya dalam 2 detik. 2 detik tok. Nggak pakai koma, nggak pakai 2 detik. Tapi beneran nggak sih 2 detik? Soalnya the last time mereka semua bilang 2 detik itu rata-rata 2,1, 2,2. Ada asterisnya gitu. 2 detik itu kayak 2 detik kalau misalnya dari Prep surface gitu. Ya, kayak gitulah. Nggak tahu. Selain itu, mobil ini bisa mensimulasikan suara V8 beserta feel pergantian gigi ketika nyetir, seperti Hyundai Ioniq 5N. Sama tadi gue baca, seat lu juga rumbling. Jadi seat lu jadi getar. kayak ada getaran dari mesin gitu. Betul. Okay. Belum diketahui harganya, tapi estimasi akan mulai dari sekitar $150.000. Mungkin yang versi 63 akan lebih kayak 200. Ya, sampai 200.000 lah mungkin. Jadi mungkin sampai sini 5M, 6M? Mulai dari mulai dari sekitar segituan, dan mobil ini akan mulai dari delivery di akhir tahun nanti. Dan kita lanjut saja ke topik selanjutnya karena I have nothing nice to say about this car. I have something nice to say. Mungkin kalau kalian lihat fotonya, desainnya sangat kontroversial. Ya. Terutama buat anak mobil ya, banyak yang kurang suka. Tapi kalau menurut lu gimana, Pi? Menurut gue desainnya aneh, jujur aja. Desainnya not my cup of tea. Gue walaupun ngerti itu grillnya sama kayak the SLR apa namanya, Ulhaut something, pokoknya yang mahal banget deh. Kalau lo perhatiin grillnya juga mirip-mirip kayak GT Black Series yang yes, ya kan? The grill itu kayak gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa Gusti mereka taruh the light bar or whatever itu. Yeah. Yang lampunya tuh naik ke atas gitu kan. Iya. Yang di depan kan? Iya, yang di depan. Iya. Yang di belakang is a nightmare. Yang belakang tuh desainnya kalau kalian perhatiin mirip banget sama si GTXX Concept. Belakangnya jadi kayak GTXX Concept is the concept of that car, no? Iya. Jadi persis banget. Cuma entah kenapa area hitamnya itu kayak digedein banget gitu loh. Gitu. Gue sekarang berusaha untuk lebih netral dan objektif dan profesional gitu ya sebagai jurnalis mobil. Oke, shape-wise gimana? I think the shape is okay. Silhouette-nya. Kalau secara silhouette sebenarnya oke. Kayak GT 4-door aja sih. Ya. Gitu, kayak CLS gitu. Cuma detail-detail mobilnya yang kurang cocok eksteriornya. Gitu. Walaupun menurut gua menurut gua yang keren itu diffusernya bisa keluar. Oh iya. Kayak the concept car apa namanya? Yang bisa jauh banget waktu itu. Gue lupa Vision something itulah. Sebenarnya kalau fitur-fitur kayak gitu, AMG sekarang emang udah sering sih, udah banyak. Cuma desainnya itu kayak nggak tahu ya, sering kali mobil yang shocking di awal kayak gini, itu akhirnya sebenarnya kayak
akhirnya lama-lama mulai suka gitu kayak XM atau M3. XM gue nggak suka sih, tapi kayak XM tuh makin kesini kayak oh ya oke, fine gitu, desainnya bisa dimengerti. Seri 7 kali maksud lo? Seri 7 gue justru belum. Belum. Lo lebih mending XM daripada seri 7. Iya. Oke, what about the new 7 series? The facelift. Oh yang 7 series barunya banget. yang facelift. Gue nggak suka belakangnya, depannya oke, interiornya gue nggak suka. Oke. Tapi yang seri sebelum, yang pre-facelift, i7 yang pre-facelift, itu gue interiornya udah mulai oke. Oke. Gitu. XM juga secara looks kayak gue masih nggak suka, tapi menurut gue oke lah gitu ya. M3 itu juga makin kesini makin oke. Nah gue nggak tahu mobil si GT 4-door ini apakah kedepannya bakal sama kayak gitu. Kenapa belakangnya nggak kayak the concept car ya? Ya makanya. Sebenarnya konsep karnya kan juga desainnya kayak gitu kan. Lebih mending sih GTXX konsepnya itu. Oh no, gue nggak ada internet. Nih. Oh iya. Di belakangnya kayak lebih Belakangnya klasik. lebih bagus. Lebih menurut gue. klasik gitu. Iya. Cuma remove the AMG ya whatever itu. AMG logonya yang gede. Iya. Terus kayak ya udah dibikin kayak gini aja kan. Iya. Itu kayak area belakangnya tuh area hitamnya kayak gede banget. Iya, Ini iya. mobil kayak agak Kegedean. gitu. I don't know why. Mercedes, please, this is coming from a place of love, Yes. not a place of hate. Yeah. We love you, Mercedes Indonesia. Don't take it the wrong way. Tapi emang si AMG GT 4-door ini harus kayaknya butuh waktu gitu Yeah. untuk disukai. Gue Oke. kayak si kelas yang baru gue oke loh. Yeah, So- maybe, so maybe. I don't know. Gue belum lihat the real thing. Cuman kayaknya I could like it. Iya kan? GLC yang baru Jelas yang baru saya gue suka. juga oke gitu. Cakep. Mercy sebenarnya masih banyak yang cukup oke lah. Walaupun banyak grillnya yang bilang grill depan itu kayak mobil mainan. Padahal itu the classic grill. Itu classic grill. Mungkin banyak anak mobil yang nggak suka. Tapi Kalau udah tua suka. kalau konsumen remaja vintage ya, remaja vintage boleh suka. Tapi kalau konsumen pada umumnya kayaknya sebenarnya justru mungkin cukup oke dengan grill gitu, Iya. karena unik gitu kan. Tapi Mercy dari dulu gini. BMW keluar, BMW keren. Mercy keluar. Biasa. Tapi nanti BMW laku, Mercy nggak laku. And then a couple of years later, BMW nggak laku, Mercy nyusul. Mungkin lebih. I don't know why kayak gitu. Kalau di Indo ya, lebih- kalau di luar negeri mereka nggak suka BMW. Lebih timeless mungkin desainnya. Jadi mungkin di awal kayak oh ya BMW keren, lama-lama kayak Mercy, oh ternyata Mercy kayak Iya. elegan, mungkin gitu. Cuma gue jujur ngeliat si GT 4-door-nya ya, kalau gue pikir ngejual gimana cuy? Kayak Taycan aja Kayak mereka nggak ngejual deh. enggak. Cause I think they know nggak ada yang bakalan beli. So just make it wild aja udah gitu. Kayak ya udah ya. Kayak kita udah terlanjur develop terus ya udah Iya. make it wild. Karena kayak Taycan aja kan jualannya udah turun. Terus gue baru nyadar kalau lo perhatiin, Hmm. gue nggak tahu lo merhatiin ini atau enggak. Waktu C-Class yang baru yang elektrik lagi jadi prototype, itu the front fascia-nya itu persis banget kayak MG yang GT yang ini. Oh ya. Iya. Kayak yang ada kayak bibirnya gitu, and then grillnya ke bawah, terus lampunya naik ke atas. And then, elektrik yang sekarang. yes, and then di scrap diganti jadi mukanya the si concept car yang hitam itu, the Batmobile, Oke. sama kayak GLC. So, Kalau kayak gitu mungkin mereka melakukan apa namanya focus group discussion gitu. yeah. Terus jadi mungkin buat customer-customernya sekelas C-Class, GLC dan lain-lain tuh lebih cocok dengan grill yang itu dibanding yang ini. Grillnya menurut gua sebenarnya implementasinya aja sih yang salah. Karena grill ini kan sebenarnya dipakai buat GT Black Series kan setipe gitu Iya. bentukannya. Apa namanya? Panamericana Grill. Ya? Americana Oke. gitu. Oke. Ya nggak tahu. Mungkin kalau udah bawa mobilnya pendapat kita akan berubah. Mercy kalau misalnya bawa ke sini gue pinjam. Gak mungkin. Ngeri gak sih lu? 1000 Gila lu. power di Jakarta. 1200 horsepower di Jakarta. Tapi I'll be scared. Tapi ya lucu lah gitu ya. Kayak menurut gue sih mereka harusnya nggak usah pakai bikin fake V8 dengan fake gear shift itu gue nggak perlu jujur. Kayak yaudah elektrik aja Tapi lu bisa matiin. gitu. Iya bisa matiin anyway, but nggak tau gue kalau if it doesn't have a V8 ya udah nggak usah pakai V8, Iya. nggak usah pakai V8 ya udah. Benar. Nggak usah ditiru-tiruin gitu.
Selanjutnya, sebelum Mercedes mengeluarkan mobil kontroversial tadi, BMW Alpina justru mengeluarkan mobil yang sangat keren. Diberi nama Vision BMW Alpina Concept. Ini adalah sebuah mobil konsep 2 pintu Grand Tourer yang dijadikan sebagai desain study oleh BMW. Dan desain ini akan menjadi acuan seperti apa mobil-mobil yang nanti dibuat oleh BMW Alpina ke depannya. Mobil ini juga merupakan penerusnya Alpina B7 Coupe, yaitu BMW E24 6 series yang dimodif oleh Alpina di tahun 70-an. Tapi penerus secara spiritual. Belum ada kabar apakah mobil ini akan elektrik atau pakai mesin bensin, atau kapan ada versi produksinya. Namun dikabarkan BMW Alpina ini akan membuat mobil coupe ini untuk diposisikan di antara BMW 7 Series dan Rolls-Royce. Jadi tengah-tengah kayak buat orang yang mungkin kayak, Rolls-Royce kayaknya kemahalan, kayak a bit much. Tapi 7 Series tuh Too cheap. aduh, kayak ya Terlalu rame. terlalu I think I rame. know Alpina mau lawan siapa? Bentley. Yes. Ya. Jadi mungkin sekelas Bentley Kayak gitu. sportier version of Rolls-Royce kan kalau dari zaman dulu. Ya. Yes. Betul. Kayak ya Rolls-Royce, ya mungkin parts-nya masih banyak kan BMW dibanding Rolls-Royce. Tapi di tengah-tengah itu buat orang-orang yang mungkin pengen kayak, ya sebenarnya kayak seri 8 aja sih. Iya. Seri 8 tapi sekarang diperbaharui lagi dan mungkin dibikin. Seri 8 udah nggak dibikin ya? Udah nggak. Gitu. Tapi emang large coupe gitu tuh udah Marketnya either you udah. have to be really expensive kayak Rolls-Royce, Bentley, atau kayak cheap, Yang murah. sekalian. Soalnya yang kayak ada luxury kayak S coupe terus ini gue yakin ini mereka mau bikin sih. Iya. Maybe one off atau limited production gitu. Soalnya mahal banget dan nggak ada yang beli. Iya. Gue nggak tahu tapi kalau Alpina soalnya bagus. Alpina keren sih, dan Alpina punya punya ininya kan, brandingnya tuh kuat gitu. Iya. Dari dulu semua orang kayak suka banget sama, at least yang anak mobil lah, Iya. mobil suka banget sama Alpina. Jadi Tapi kalau lo nggak anak mobil, lo ngejelasin Alpina ke Agak bapak-bapak itu gimana? agak susah. Bingung kan? Interior sebenarnya, ya balik lagi ke marketing. BMW marketingnya Iya. harus bener. Kemudian interiornya menurut gua harus di-upgrade banget. Interiornya kurang sih. Jujur kalau menurut di gue ya. konsep ya, kalau Iya, di kalau di konsep, konsep interiornya agak underwhelming. Yang di konsep kayak masih kayak BMW pada Iya. umumnya, jadi tuh harus bener-bener kayak di-upgrade banget somehow. Iya. Nggak harus Rolls Royce, enggak. Tapi nggak, feel-nya tuh nggak bisa kayak lo naik BMW aja. Kayak dulu i8 Iya. gitu kan. i8 tuh desain interiornya beda memang dari BMW pada umumnya, tapi kalau lo rasain secara keseluruhan tuh kayak ya udah kayak masih BMW Iya. gitu. Tapi menarik. Gua nggak sabar pengen lihat sih kayak hasil akhirnya kayak apa. Itu keren. Ngomong-ngomong soal BMW, siap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada BMW M3 generasi G80 karena tahun depan akan diganti oleh generasi terbarunya. G80 kan yang sekarang? Iya. Untuk merayakan M3 G80 ini, BMW membuat sebuah special edition yang bernama M3 CS Handschalter. What? Handschalter bahasa Jerman. I don't know. Handschalter, sebuah varian M3 CS dengan transmisi 6 percepat manual 6 percepatan. Wow. 6 percepatan. Gitu. M3 Good CS job, itu dengan tanda BMW. kutip. What? Dengan tanda kutip. Gue jelasin. Mobil ini memiliki rem karbon seramik, titanium muffler, damper dari M4 CSL, M Carbon Racing Style Seats, dan banyak lainnya. Tetapi, perlu kalian ketahui, ini berbeda dengan M3 CS lainnya karena mobil ini menggunakan setup rear wheel drive atau penggerak roda belakang, Oke. dan mesinnya hanya mengeluarkan 473 horsepower. Why? 543. Jadi Kenapa? sebenarnya power outputnya sama dengan M3 standar, bukan M3 CS. Lebih rendah dari M3 competition juga. Ya, betul. Jadi Why? kayaknya mungkin karena ini rear wheel drive, manual, jadi Oh, kayak mungkin manualnya nggak kuat kali ya? mungkin manualnya nggak kuat, atau mungkin memang sengaja dibuat lebih Engaging gitu. engaging aja wajib. Intinya di sini adalah bukan power tapi engaging dan handling, karena kayak dampernya aja dari M4 CSL Oh. gitu. Bisa gitu. Mungkin biar turbo lag-nya juga berkurang kali. Mungkin bisa Kan jadi. manual kan kayak. Jadi mobilnya bukan tentang power tapi Yes. tentang engagement. Kayak Carrera T. Betul? Bisa?
Bisa jadi. Manual low horsepower. Manual low horsepower. Yes. Karena juga mobil manual itu kan sebenarnya kalau power terlalu gede juga mungkin nggak semua orang bisa handle-nya. Overwhelming. Gitu. A bit overwhelming. Dan mobil ini hanya dijual di Amerika Serikat. Sayangnya, aneh banget ya. Amerika mah ada yang bisa manual. Itu dia makanya. Keren banget sih mobilnya, tapi kayak hanya dijual di Amerika Serikat. Di Jerman nggak ada. What? Yes, Tom. Marah nggak sih nanti dia? How dare you gitu. Nggak tahu. Tapi gue yakin mungkin nanti ada EU aja sih yang masukin ke sini ya. Gue yakin sih ada aja ya. EU yang masukin. Tapi kalau US berarti setir kiri ya? Iya. Oke. Nggak bisa dong. Ya BMW, ayo buat masukin ke sini. Minimal Let's go. ada di Inggris baru bisa. Bisa di Inggris baru bisa masuk ke sini benar-benar. Ayo BMW, nggak usah. Buat global aja sih. Tapi kan kita ada Mochi Edition dulu. Tapi Mochi Edition beda warna doang kan? Emang beda. Nggak sih kayak ada plug-nya dan. Iya itu kayaknya cuma Mochi kayak bikin configurator gitu deh. Iya kan, jadi configurator ini aja. Ini kan I could be wrong. seingat gue sih gitu ya. Tapi ini menurut gue harus dijual secara global. It's the last M3 G80. Manual. Ya. The last manual? No. Nggak. Possibly mungkin the last manual M3. Iya maksud gue itu. Bisa jadi. Jual secara global BMW. Iya. Bawa kesini. Ngomong-ngomong, jadi itu tadi M3, bye-bye, M3 GT sebentar lagi. Gantinya apa? New classe itu? New classe. New classe, entah dia... kan nanti ada versi bensinnya juga. Iya. Dan ada versi elektriknya. Gitu. Nah itu M3 akan selesai jualan mungkin sekitar tahun ini atau awal tahun depan mungkin dari terbarunya gitu ya. Porsche juga akan menghentikan produksi Macan versi bensin tahun ini. Dikutip dari Car and Driver, berita ini dikonfirmasi. Mobil tua banget. Ini konfirmasi oleh Porsche saat mereka melakukan earnings call atau paparan keuangan mereka kepada investor beberapa waktu lalu. Untuk saat ini belum ada pengganti untuk Macan versi bensin dan rumornya baru akan ada penggantinya pada tahun 2028. Wow, lama banget. Porsche Macan versi bensin adalah model paling terjangkau dari Porsche dan sepertinya karena berkurang nih line up yang satu, laporan penjualan dan keuangannya Porsche akan tetap merah selama 2 tahun ke depan. Yeah. Even though GT3 RS masih susah dibeli. Oh ya? Iya. Emang GT3 RS masih kayak lama gitu loh delivery date-nya. Iya. Makanya di upsell terus kan. Bukan di upsell, kalau di harganya naik terus kayak kalau di dealer di US tuh. Iya, di market price-nya tuh tinggi banget, markup. Di MSRP-nya di markup terus. Yes. Oh, mereka belum ada rencana buat ini ya, yang versi facelift-nya belum ya? Kayaknya udah ada deh di GT3 ya. Muter-muter. Yang RS belum nggak sih? Ya RS nanti sih. Soalnya kan mukanya sama. Ya. Menurut lo Porsche harusnya tetap lanjut jualan aja nggak sih Macan? Karena apparently sales-nya masih fine gitu, nggak jelek. Menurut gua, tapi nggak jelek juga. Menurut gua, I think dia mau discontinue karena satu mobil udah lama banget. Dua, mesinnya pasti udah nggak Euro 100, Euro 10, whatever itu. Ya. Euro 7? 7. Ya. Terus kedua, ini masih based on Audi kan? Ya, betul. So, I don't know. Menarik sih. Mungkin pakai mesin, pakai chassis Audi yang baru kan? The new one? Ada. The Q5? Oh iya. Kan based on Q5 ini. Bisa jadi. Ya, make sense sih untuk pakai chassis Audi aja untuk mobil entry level daripada mereka bikin chassis sendiri kan. Ya. Ya, mobilnya udah tua banget sih. Iya udah lama, Dut. Udah tua banget. Cuma ya itu mungkin dari yang kita omongin kemarin-kemarin gitu ya, prediksi jualan mobil elektriknya Porsche mungkin terlalu tinggi gitu. Ternyata demand-nya nggak segede itu. Terus udah baru. Mereka Q5 baru udah beda platform. Mereka harus kejar-kejaran lagi gitu, develop siapa namanya? Macan. Si Macan bensin yang tadinya mungkin mereka kayak ya udah nggak usah dibikin lagi, kita bikin yang elektrik aja. Ternyata Macan elektrik kayaknya kurang laku. Really? Kayaknya. Bukannya laku? Kayaknya nggak setinggi prediksi mereka. Karena kayaknya prediksinya Porsche tuh di awal kayak jualan elektrik tinggi banget. Tapi terus kan kemudian banyak negara yang ngurangin benefits-nya gitu-gitu. Jadi akhirnya
nggak setinggi prediksi mereka. Tapi dengan bensin sekarang mahal banget di Eropa, di Amerika gitu-gitu tuh, elektrik car laku lagi atau nggak sih? Nggak tahu gue. Soalnya selalu bensin naik, elektrik car naik. Bensin turun, mereka turun. Nggak tahu, gue belum ngecek. Tapi buat Porsche, kayak perusahaan kayak Porsche yang dimana produknya jauh lebih emosional gitu ya. Premium gitu ya. Lebih susah nggak sih? Kayak nggak terlalu ngaruh gitu. Could be. Kayak kalau lo punya duit 3M, 4M gitu kan, lo mau beli Porsche, apa kalau pilih yang elektrik kan belum tentu. Kalau ini Porsche kedua atau ketiga lo, iya. Kalau ini Porsche pertama lo, apa lo nggak mau beli Cayman? Atau beli 911 Carrera base gitu. Selain itu, end of an era juga buat Bugatti. Karena Porsche lagi telah menjual saham Bugatti dan Rimac ke HOF atau Hof Capital, sebuah perusahaan venture capital. Sebagai pengingat, Porsche itu memegang sekitar 45% saham Bugatti dan sekitar 20% saham Rimac sejak 2021 ketika Bugatti dan Rimac melakukan merger. Porsche memutuskan untuk menjual saham Bugatti Rimac karena mereka mau fokus ke bisnis inti mereka. Enggak, karena mereka perlu uang. Nggak, karena mereka mau fokus UN sebenarnya. Tapi serius, CEO-nya ngomong mereka mau fokus ke core bisnisnya mereka. Dan ya mungkin ya itu kayak... Emang dia ngapain di Bugatti? itu dia. Selama ini mereka ngapain? Mereka jangan diem dong. Mereka nggak ngapa-ngapain kan sebenarnya. Enggak. Jadi megang sahamnya doang. Dulu yang ngembangin justru kayaknya... VW. Iya. Jadi mungkin juga si Porsche juga udah dapat semua teknologi mobil elektrik dari Rimac. Jadi kayak mungkin udah nggak perlu kerja sama lagi. Menurut Mate Rimac, Bugatti Rimac ini sekarang Mate Rimac. I don't know, man. Mate. Hey, Mate Rimac. Mate Rimac. Oh, dibacanya gitu, Mate Rimac. Mate. Gue baru tahu. Jujur banget gue baru tahu. Menurut Mate Rimac, Yeah, it's from Europe. okay. So- Menurut Mate Rimac, Bugatti Rimac sekarang bisa bergerak. Rimac. Iya. Iya. Intinya, Iya. mereka sekarang bisa bergerak dan mengeksekusi proyek mereka lebih cepat karena perusahaan kecil seperti mereka ini tidak memiliki banyak birokrasi seperti Porsche dan VW Group. Oke. Gitu. Jadi menurut lo, gue punya dua pertanyaan. Ya. Menurut lo, Ya. apa selanjutnya buat Bugatti Rimac? Hmm. Dan Bugatti favorit lo dari era Ferdinand Piëch? Cuma ada 2. Enggak ya? Kan banyak ya. Oh, masa Editionnya editionnya. gitu. I like Versi evolusinya gitu kan juga banyak. I like, of course, gue udah pernah ngomong, how much yang FKP-nya tuh my top list. Kedua, the convertible yang terakhir yang speed record convertible apa namanya? Gue lupa lagi. Si Mistral. Yes, Bugatti Mistral. Oke. Itu gue suka. Oke. Itu sama FKP. Kalau lo apa? Gue the OG Veyron. Veyron. The OG Veyron. Benar-benar yang pertama itu kayak mungkin salah satu mobil yang bikin gue tuh jadi suka banget sama mobil tuh itu. Most powerful, most expensive gitu kayak dan desainnya elegan aja sih. Itu Yeah. Timeless lah. Dan ternyata tuh kecil ukurannya, tau gak sih? It's not a big car gitu. Tapi kalau di foto tuh kayak gede banget. Iya, karena kayak lebar dan rendah. Lebar banget sih, cuman nggak gede. Lebar dan rendah banget gitu kan. Gue belum pernah bukan. Waktu itu emang pas ke Indo lu nggak datang ya? Oh, gue lihat deh. Oh, gue nggak ada di showroomnya waktu itu gue main sama temen gue. Oh iya kecil. Ya. Kalau Aventador kan gede kelihatannya. Ya. Kalau ini enggak. Ya, relatif kecil, betul. Dan itu semua berita-berita minggu ini. Selanjutnya kita langsung aja ke segmen Car Spotting of the Week. Gua Oke. kemarin ngeliat Gue udah car beberapa spot. yang menarik, tapi HP gue kemana ya? Oh, ini Itu deh. HP lo. Gue ngeliat beberapa mobil yang menarik banget. Apa-apa? Nih. Nggak eksotik banget atau gimana. Tapi gue Oh. udah lama nggak lihat kan lu? Udah lama kali. Nggak lihat BMW i8, udah lama nggak lihat mobil. That car 8911. Iya. Mau ngeluarin 911 dari pasar gitu. Oke, talk about 911s. Nih, gue ada ini. Carrera. Carrera S. S 992. 992. 991 dong. 991. 991. Nice. Terus Tapi hitam kurang cocok. ada mobil presiden. Oke.
which is rare. I mean, you have to admit. Sama satu lagi, gue lagi duduk di cafe, and then ada ini 296, right? Ijo ya? Ijo. nggak sih? 296 kayak hijau-hijauan gitu, pakai velg HRE. Oke. Kayaknya kalau Really nice. oh, I have one more. Keren banget. Lu lihat Maybach, cuy. Berapa cuy? 680 bro. 680 Maybach. Terus Swiss style gitu lagi. Swiss style gitu lagi. Style. Gila keren. V12 keren. Menurut kalian yang mana paling keren? Kalau menurut gue I'll take that. ya kayaknya ini deh. Ini kayak langka nggak sih? Orang kayak kalau beli Maybach rata-rata S580, ini S680 gitu. S580 kan sebenarnya cukup ya. Iya. S680 tuh kayak you buy it cause you can. Iya. Gangster banget tuh mobil. Gangster banget. Style-nya juga lagi. Tapi gue mau balik lagi ngomongin si i8. Oke. Itu mobil ahead of its time banget sih. Sayangnya Too early, nggak laku pada zaman dulu. Cuma kayak lo bayangin mesin 3 silinder yang sama dengan kayak Mini Cooper base itu bisa saingan dengan Porsche 911. Menurut gua ya, gimana sih? How do you say it? Kalau misalnya dia put maybe straight six atau V6, dia nggak pakai V6 sih. Cuman maybe dia bikin mungkin laku. Gue juga kemarin kepikiran gitu. Gue yakin banget. Itu secara desain soalnya menurut gue bagus. Yes. Desainnya modern banget sampai hari ini tuh masih kelihatan modern. Ya. Dan kalau misalnya lo bikin lagi i8 pakai mesin straight six dari M3 atau M2, gitu kan? Atau V8 deh dari M5. Atau V8-nya M5 juga bisa. V8 kayaknya secara packaging lebih make sense. Iya, lebih make sense. Soalnya dia gini. Dia lebar. Kalau straight six kayaknya buat mesin mid engine tuh kepanjangan. Terus ya hybrid mungkin sekitar total outputnya 600-700, jadi hybridnya nggak perlu kenceng-kenceng banget. Mid engine, design futuristic, come on BMW. Karena tuh the only modern supercar-nya mereka kan, quote-unquote supercar-nya mereka. Spiritualnya M1 kan, gitu secara spiritual. Soalnya doors go up. Doorsnya go up, gitu, mid engine, design futuristic, itu mobil sebenarnya secara desain tuh cakep. Gitu. Come on BMW. Ayo, bisa. Ayo bikin lagi. V8 bisa lah, V8. Anjir, keren. Hybrid gitu kan, BMW. Keren. Sama nggak kemahalan. Tapi kayaknya kalau nggak apa-apa kalau mahal. Mahal pun juga nggak masalah sih. Selama interiornya juga mewah. Iya. Bespoke gitu. Benar. Gitu. Come on, let's go BMW. Let's go. Yes. Itu car spotting of the week. Selanjutnya tentunya adalah trivia of the week. Lo ada nggak? Gue ada satu. Trivia of the week. Yes, gue punya trivia. Kemarin gue nemu apa ya? Yaudah, gue dulu. Ya. Did you know? Ya. Ketika Ferrari mengembangkan Ferrari Enzo, mereka menggunakan model Ferrari 348 sebagai platform atau test mio-nya. Yes. Jadi bodinya diperpanjang sekitar 2,5 cm, menggunakan airbox aluminium dan radiator oli dari Ferrari 550, dan menggunakan transmisi rem dan suspensi dari Ferrari 355 Challenge. Tentunya mobil ini menggunakan mesin 6000 cc V12 yang akhirnya dipakai di Enzo. Dan mobil ini kalau gua nggak salah ada beberapa test mio, ada 3 kalau nggak salah. Pernah dijual di tahun 2005 melalui RM Sotheby's, rumah makan Sotheby's. Dan dijual lagi di tahun 2014 oleh Modena Motorsports. Dikabarkan Ferrari pernah membuat 3 prototipe itu, dan ini satu-satunya yang dijual kepada private buyer. Oke. Gitu. Follow up on that. Okay. Did you know semua prototipe Ferrari yang dijual itu ada speed limitnya? Oh. Kayak cuman 20 km per jam atau berapa gitu. Oh really? Yes. Supaya nggak dipakai mobilnya. Oke. Tapi yang gue bingung, tapi yang gue bingung, kenapa pakainya 355? Emang zaman Enzo tuh tahun berapa sih? Enzo kan 2000 awal keluarnya. Itu sebelum 360 ya? Sebelum 360. Oh. 360 kan juga 2000 awal. Oke. Jadi dia pakai yang pakai mukanya 458 apa? Enzo LaFerrari ya? Mungkin. Iya. Karena Enzo kan 360 2000 awal bang. Yeah. Very early.
Iya. Jadi pada saat itu 355 udah mature, udah ada versi Balap. balapnya, dan ya kalau mobil kayak Enzo gitu kan pasti developmentnya dari mobil balap ya, dari motorsport. Jadi makanya 355 Challenge gitu. Dan mesin V12-nya fun fact sampai hari ini masih pakai. Udah berapa kali evolusi? F140 ya? Berapa? 140 ya benar. Kalau nggak salah ya. Tipe F148, 140. Begitu. Tapi jujur, the Enzo Mule Hmm. is probably the coolest looking mule ever sih. Iya, keren. Soalnya kayak rapi banget. Rapi Buat- gitu. Tuh. Terus kalau dari samping tuh kayak apa ya, kayak keren aja gitu, kayak jadi panjang gitu, keren cuy. Iya. Beda sama LaFerrari. Oh, It's iya, like iya, iya. hell. Ya. Tapi kayaknya kalau yang LaFerrari ini emang masih Dan ini di auction. di ini banget deh. Ini mungkin early development dan mungkin lebih nggak tahu ya, lebih ruwet kali ya. Mungkin pada saat Enzo dulu developmentnya kan nggak banyak active aero, Mungkin. LaFerrari kan banyak gitu. Yang terakhir sih, maksud gua kayak item gitu loh. Kalau si Enzo tuh bener-bener lu pakai BBS wheels. Ya, I think so. Kayaknya ini deh, Iya kan? velg balapnya Makanya kan keren banget. Keren. Ini kalau nggak salah pas di auction harganya nggak mahal deh. Kayak cuma berapa ratus ribu gitu, ratus ribu doang. Karena nggak bisa dipakai kali di jalan. Mungkin. Jadi nggak bisa dipakai di jalan. Jadi ya udah buat pajangan aja. Make sense. Tapi yang ini gua nggak inget ada speed limit atau enggak ya. Soalnya ini udah lama banget nih 90s kan. Kalau yang the 458 tadi speed limitnya nggak bisa secara jalan. software bisa di remove nggak sih? Maybe. If you try hard. Maybe. Tapi in any case, kalau misalnya mau lo bawa bikin road legal, Nggak bisa. susah sih, Nggak bisa. ya kan? Gitu. Prototype cars nggak bisa jadi road legal. Apparently. Kecuali di Indo ya, I don't know. Soalnya makanya everyone yang dibikin di scrap. Iya, kebanyakan gitu. Atau nggak masuk museum biasanya. Iya. At the end of the day ya ini pajangan. Betul. Tapi keren sih. Gitu. Looks cool. So that's it. That's this week's episode. Thank you guys for watching and we'll see you guys on the next one. Bye-bye.